Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Bersama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Oh, haleluya. Kami percaya kasih-Mu, Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari apapun, Tuhan. Dan kami kan bersyukur di setiap waktu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami pandang kekudusan-Mu, kami pandang Engkau, Tuhan Yesus. Ku memuji, ku menyembah-Mu, Tuhan. Biarlah kuasa urapan-Mu turun
atas kehidupan kami, memenuhi setiap ruang dalam hati kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari menyembah Tuhan, tinggikan nama Yesus, pandang Dia di tempat kudusnya sekarang. Haleluya. Kan kami pandang Engkau Tuhan di setiap waktu, kan kami sembah dan kan kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami tinggi, kami berserah penuh kepadamu Bapa. Oh Yesus, kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, bersama-sama kita mengangkat tangan kita tinggi dan kita mau nyanyikan lebih lagi. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini saya bisa melayani saudara semua, dan tema
yang akan saya sharingkan bersama dengan saudara semua adalah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti sudah mengerti bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena itu dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya, coba kita baca. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang menyombongkan dirinya. Jelas dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita yang sudah diselamatkan ini, kita itu gak punya andil. Kita itu diselamatkan bukan karena kita itu ikut berupaya, ya. Tidak ada upaya apapun yang kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita yang tidak layak dilayakkan untuk menerima kasih karunia keselamatan itu. Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kita baca di Alkitab ya, kita akan berkali-kali ketemu dengan kata-kata ya, contohnya ya, bertobatlah, bertobatlah. Siapa yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat. Dan juga dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata-kata ini mungkin ada sebagian dari kita itu yang menafsirkan, loh itu kan berarti kita itu ikut andil ya dalam memperoleh keselamatan kita. Ya, untuk jelasnya Bapak Ibu sekalian ya, mari kita baca dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 12 sampai 13. Demikian bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengerti dulu mengerjakan keselamatan ya. Nah, supaya kita nggak salah paham ya. Ini dalam Alkitab bahasa Inggris ya, ditulis mengerjakan itu adalah work for ya. Kalau work for itu berarti melakukan untuk diselamatkan. Tapi yang tertulis betulnya adalah bukan work for ya, tapi work out. Melakukan karena sudah diselamatkan. Ya, saya ulangi Bapak Ibu sekalian ya, mengerjakan keselamatan ya itu bukan work for, melakukan untuk selamat bukan ya, tapi work out. Melakukan karena sudah selamat. Melakukan apa? Ya melakukan kehendak Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik ya. Hidup yang jadi berkat ya. Jadi sifat dari mengerjakan keselamatan ini adalah perintah Bapak Ibu sekalian ya. Perintah bagi kita semua orang-orang percaya yang sudah diberi keselamatan untuk mengerjakan keselamatannya masing-masing. Yaitu menghidupi anugerah keselamatan
kita karena kita sudah selamat ya, dengan melakukan perbuatan baik, hidup yang jadi berkat, hidup yang berdampak ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian ya, nggak ada kata terlambat untuk keselamatan ya. Tidak ada kata terlambat untuk keselamatan. Asal kita itu mau bertobat ya. Seperti halnya penjahat ya yang disalibkan di samping Tuhan Yesus. Pada saat-saat terakhir hidupnya, penjahat itu berseru, "Yesus, ingatlah aku jika engkau menjadi raja." Saat itu juga Tuhan Yesus mengatakan, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Ya. Sekalipun tidak ada apapun yang dilakukan penjahat yang di samping Yesus, tapi ketika dia mau bertobat dan saat itu ketika dia mati, dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus, yaitu di surga yang kekal, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari sini kita belajar 3 kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama, mengerjakan keselamatan itu berarti hidup dalam ketaatan. Ya, karena itu dalam ayat 12 tadi dikatakan, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus mengatakan hal ini pada jemaat Filipi. Jemaat Filipi yang sudah sekalipun ditinggalkan oleh Paulus untuk menginjil di tempat lain, mereka itu tetap taat. Karena itu sekali lagi Rasul Paulus mengatakan, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, ya, mengerjakan keselamatan kita itu tidaklah dengan ketaatan atas kehendaknya, ya, selama hidup kita. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengajar, ya, tapi dia juga kasih teladan. Karena itu dalam doanya di Taman Getsemani, ya, Tuhan itu berdoa, ya, ini pada malam hari sebelum Yesus disalibkan, ya. Doanya kan begini Bapak Ibu kan, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya. Ingat Bapak Ibu kan, bahwa Yesus itu selama dia ada di dunia, dia itu 100% manusia. Ketika Yesus diperhadapkan dengan penyiksaan, diperhadapkan dengan penyalipannya, itu semua penderitaan. Dan sebagai manusia biasa Bapak Ibu sekalian, Yesus pun tidak menghendaki yang namanya menderita. Sama seperti kita. Tapi Yesus juga sadar bahwa dirinya harus taat pada kehendak Bapaknya. Karena Yesus tahu kehendak Bapaknya itulah yang sempurna, yang terbaik bagi dirinya, yaitu menuntaskan misi selama dia di dunia, yaitu menebus dosa umat manusia. Ini adalah misi yang mulia, yang harus diselesaikannya dalam hidupnya di dunia. Dan Yesus akhirnya taat. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ya, itu yang dikatakan Yesus Bapak Ibu sekalian. Yesus mau taat sekalipun diperhadapkan dengan penderitaan. Bahkan dengan kematian, Yesus tetap taat. Karena ketaatannya itu, maka Yesus ketika naik ke sorga, oleh Bapaknya dia dimuliakan dan diberi nama di atas segala nama.
Begitu juga dengan Rasul Paulus kalau kita baca dalam 2 Korintus 12 Bapak Ibu sekalian ya. Rasul Paulus itu sekalipun dia melayani dengan luar biasa, dikarunia dengan kesembuhan ya. Dia bisa menyembuhkan banyak orang-orang sakit seperti Tuhan Yesus. Dia juga dikaruniai untuk melihat surga ya. Diberikan kemampuan menginjil sampai ke wilayah Turki, Asia Kecil. Tapi suatu ketika Rasul Paulus mengatakan dia mengalami yang disebut duri dalam daging. Dan para ahli menafsirkan ini adalah sakit penyakit yang begitu menyakitkan. Sehingga digambarkan seperti duri yang menusuk di daging. Karena itu Rasul Paulus berdoa pada Tuhan agar Tuhan cabut duri dalam daging ini. Tuhan cabut penderitaannya itu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya Bapak Ibu kan, Tuhan itu enggak menyembuhkan sakit penyakit Rasul Paulus. Dan Tuhan juga sama dengan mengatakan sekalipun ada duri dalam daging, kamu itu cukup kuat untuk melanjutkan penginjilanmu. Kamu cukup kuat untuk meneruskan hidupmu. Dan Rasul Paulus akhirnya sadar bahwa itu semua harus ditanggungnya agar dirinya tidak sombong dengan banyaknya karunia-karunia yang dilimpahkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga pada akhir hidupnya ya, sebelum Rasul Paulus dieksekusi mati oleh penguasa kerajaan Romawi, Rasul Paulus bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, ini luar biasanya Bapak Ibu sekalian ya. Rasul Paulus mengatakan dia sudah mengakhiri pertandingan iman sampai akhir hidupnya. Sekalipun Tuhan tidak tolong, sekalipun Tuhan tidak luputkan dari yang namanya eksekusi mati, tapi dia tetap mengatakan Tuhan baik. Ya. Tuhan baik dari mana? Tuhan baik karena dia punya rencana yang indah bagi hidupnya. Ya. Apapun juga yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Selama kita bersama Tuhan, kita harus selalu bersyukur dan bersyukur. Karena Tuhan baik. Dan juga dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, saya ulangi ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita itu bukan saja diselamatkan, tapi hidup kita itu juga harus jadi berkat. Sekalipun itu harus kita bayar harganya, yaitu dengan penderitaan. Dan jangan khawatir Bapak Ibu kan, ya. Apapun yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Ada upah. Alkitab katakan upahmu besar di sorga Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan Tuhan Yesus juga kasih teladan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kasih contoh yang jelas. Sekalipun dia tidak bersalah, tapi dia disalibkan, dihina, disiksa, bahkan mati di kayu salib. Dia tetap setia. Dan apa yang dikatakan di atas kayu salib? Ampunilah mereka
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tetap mau mengampuni. Ini yang harus kita teladani Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tidak membenci orang yang menyalibkan. Dia tetap mau mengasihi mereka. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, orang yang mengerjakan keselamatan itu hidupnya pasti bertanggung jawab Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12 tadi katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya Bapak Ibu sekalian ya, kita yang sudah diselamatkan, ingat ya, kita itu ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus sudah dimeteraikan bagi kita ya, yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Sehingga kita itu layak disebut anak-anak Allah. Sehingga seharusnya kita itu menjalani hidup ya, yang mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Baik dilihat orang maupun tidak. Karena kita tahu betul bahwa Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan Dia tahu isi hati kita. Karena itu manusia nggak mungkin bisa menyembunyikan kesalahannya, dosanya di hadapan Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sekalipun status kita sebagai anak-anak Allah, tapi ingat masih ada natur dosa ya dalam hidup orang-orang percaya. Ini yang menyebabkan orang-orang percaya itu seringkali tidak bertanggung jawab dalam perkataan maupun perbuatannya. Untuk itu, dalam ayat 12 tadi dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Tuhan kita itu Maha Tahu. Takut dan gentar di sini bukan artinya harus kita takuti. Kalau orang takut ya, itu ketika dia dilihat. Tapi ketika dia merasa tidak dilihat, dia tidak merasa takut. Dia akan melanggar. Tapi dikatakan di sini dengan takut dan gentar. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita itu ada rasa segan, hormat ya pada Allah yang kita sembah. Memang Allah tidak hadir secara fisik. Tapi karena kita takut dan kita hormat dan segan, maka sekalipun Allah itu tidak hadir, kita tetap taat Bapak Ibu sekalian. Kita tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Dan seperti kita ketahui ya, ada dua murid Yesus, baik Petrus maupun Yudas. Keduanya sama-sama bersalah pada Tuhan Yesus. Kedua-duanya bersalah pada gurunya. Kalau Petrus menyangkali Yesus 3 kali, artinya dia 3 kali menolak Yesus, ya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Sedangkan Yudas, dia mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu dengan menjualnya kepada para imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Kedua-duanya sama-sama bersalah. Tapi respon kedua orang ini berbeda Bapak Ibu. Sehingga hasilnya juga berbeda. Kalau Petrus sadar akan kesalahannya, karena itu dia menyesali kesalahannya dan bertobat, dan pada akhirnya dia dipulihkan. Petrus mau bertanggung jawab atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada gurunya Yesus.
Tapi beda dengan Yudas. Yudas itu justru melarikan diri dari tanggung jawabnya. Dengan apa? Dengan bunuh diri. Jangan heran Bapak Ibu kan, dalam Matius 22 ya, kita akan temukan firman Tuhan yang mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang ketiga, Tuhan juga bekerja di dalam kita. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Filipi 2:13 tadi dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kemampuan menurut kerelaannya. Kerelaannya adalah eudokia ya, untuk maksud baik, untuk pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu kan ya, kita itu tidak mengerjakan keselamatan kita sendiri, tapi sesungguhnya semuanya dikerjakan oleh Allah. Tapi kita menghidupi ya karya keselamatan Allah itu. Tapi ingat Bapak Ibu kan ya, manusia itu punya free will, punya kehendak bebas. Manusia itu bukan robot. Sehingga orang-orang percaya itu bisa taat dan bisa menolak Bapak Ibu kan, pada kehendaknya. Jangan heran Bapak Ibu kan ya, kadangkala ada orang Kristen sekalipun dia sudah bergereja ya, sudah bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun, tapi dia tetap hidup dalam dosa sampai akhir hidupnya. Hidupnya tidak pernah ada perubahan. Yang jahat tetap jahat. Yang pemabuk tetap pemabuk. Yang pejinah tetap pejinah sampai akhir hidupnya. Bukan karena Roh Kudus tidak bekerja, tapi itu justru tanda bahwa memang dia tidak ada keselamatan dalam hidupnya. Tetapi jika kita itu mau taat, sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita, maka Tuhan yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, akan memberikan dorongan agar kita taat, dan Tuhan akan pimpin dan berikan kekuatan untuk melakukan perbuatan baik. Dan sekali lagi saya katakan Bapak Ibu sekalian ya, kabar baiknya bagi setiap kita yang mengerjakan keselamatan kita, maka Tuhan sediakan yang namanya upah ya. Dalam Wahyu 22 ayat 12 katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan sudah sediakan upah bagi setiap kita menurut apa yang kita lakukan bagi Tuhan kita. Menurut besar kecilnya ya, pengorbanan kita bagi pekerjaan Tuhan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan akhiri ya penyampaian firman Tuhan ini dengan mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang diberikan pagi hari ini, di mana hamba-Mu sudah men-sharingkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu tetap memimpin hidup kami dari hari ke hari, sehingga hidup kami ini makin lama makin berubah, makin serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.